Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, terhindar dari wabah penyakit yang sedang ada sekarang ini, yaitu COVID-19. Anak-anakku sekalian, kita sudah belajar di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Nah, kali ini kita akan mempelajari subtema 2, yaitu keragaman makhluk hidup di lingkungan rumahmu. Nah, di subtema ini kita akan mempelajari beberapa muatan pembelajaran, di antaranya muatan bahasa Indonesia, muatan IPS, muatan IPA, muatan PKN, dan muatan SBDP. Yang pertama kali akan Ibu bahas yaitu muatan bahasa Indonesia. Pada muatan bahasa Indonesia pembelajaran pertama, kita akan mempelajari mengenai narasumber dalam wawancara. Narasumber bertugas memberikan informasi yang dibutuhkan pewawancara dengan menjawab pertanyaan. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan narasumber yang tepat. Narasumber yang akan kita wawancarai sebaiknya memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara. 2. Memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang yang berkaitan dengan topik. 3. Mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Narasumber merupakan orang yang berperan penting dalam wawancara. Oleh karena itu, narasumber sebaiknya diperlukan dengan baik oleh pewawancara, baik sebelum, saat, maupun setelah wawancara. Sikap-sikap pewawancara yang baik kepada narasumber yaitu 1. Memperkenalkan diri kepada calon narasumber serta menanyakan maksud dan tujuan wawancara dengan jelas. 2. Meminta ketersediaan seseorang untuk menjadi narasumber menggunakan bahasa yang santun. 3. Menepati janji wawancara dengan narasumber pada waktu yang tepat yang telah disepakati. 4. Melayani narasumber dengan baik, misalnya memberikan makan dan minuman saat wawancara. 5. Berbicara menggunakan bahasa yang santun dan interaktif saat wawancara. 6. Mengajukan pertanyaan dengan jelas, serta mengulangi pertanyaan jika narasumber kurang paham. 7. Tidak menyela atau memotong penjelasan narasumber saat menjawab pertanyaan. 8. Mengucapkan terima kasih setelah melakukan wawancara. Untuk tugas narasumber dalam wawancara, kerjakan ayo berlatih. Perhatikan pada gambar berikut. Disajikan gambar A dan B. Menurut kalian, gambar manakah yang menunjukkan bahasa yang baik saat wawancara? Bagaimana pendapatmu tentang perbedaan bahasa yang digunakan pada gambar di atas? Mengapa kita harus menggunakan bahasa yang santun saat wawancara? Yang terakhir, tuliskan contoh penggunaan bahasa yang santun saat wawancara. Di muatan bahasa Indonesia, kita juga akan mempelajari daftar pertanyaan wawancara. Pertanyaan yang diajukan kepada narasumber harus sesuai dengan topik wawancara. Kata tanya yang dapat digunakan untuk membuat pertanyaan wawancara antara lain apa, berapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Kata tanya tersebut dapat digunakan untuk menggali informasi secara rinci dari narasumber.
Saat wawancara, sebaiknya kamu tidak mengajukan lebih dari satu pertanyaan secara langsung. Mengajukan pertanyaan sebaiknya dilakukan secara bergantian. Contoh mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara bergantian. Pertama, mengapa penyu-penyu itu harus dilepas ke laut? Setelah narasumber menjawab penjelasannya, lalu kalian baru boleh menanyakan pertanyaan kedua. Lalu, apa yang terjadi jika penyu-penyu tidak dilepas ke laut? Nah, seperti itu ya. Jadi, tidak boleh menanyakan dua pertanyaan secara langsung. Selanjutnya, kerjakanlah ayo berlatih. Buatlah pertanyaan-pertanyaan berdasarkan jawaban berikut. Nah, di sini disajikan 7 jawaban. Anak-anak diminta untuk membuat pertanyaan berdasarkan jawaban-jawaban yang sudah disediakan. Masih di muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar pengelompokan pertanyaan wawancara. Pertanyaan wawancara sebaiknya dikelompokkan dari pertanyaan umum hingga pertanyaan khusus. Pengelompokan pertanyaan wawancara bertujuan agar narasumber lebih mudah diarahkan untuk memberikan penjelasan secara rinci. Dengan demikian, pewawancara juga akan mendapatkan informasi yang diinginkan. Hal lain yang perlu diperhatikan saat mengajukan pertanyaan wawancara adalah menggunakan bahasa yang santun. Kesantunan bahasa dapat ditunjukkan dengan cara tidak menyinggung lawan bicara kita. Sebagai pewawancara, sebaiknya kita bersikap tidak membela pihak manapun. Selanjutnya, laporan wawancara. Setelah kita mengajukan berbagai pertanyaan untuk menggali informasi penting dari narasumber saat wawancara, semua informasi yang kita dapat sebaiknya tidak hanya kita ingat, melainkan kita catat dalam bentuk laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara bertujuan untuk memudahkan orang lain membaca dan mengetahui informasi penting yang telah kita peroleh. Tugas keterampilan kinerja praktik. Melakukan wawancara sesuai topik. Anak-anak, silakan melakukan wawancara dengan salah satu anggota keluargamu. Buatlah daftar pertanyaan tentang topik yang sudah kalian tentukan, lalu susunlah kegiatan wawancaramu. Buat tabel seperti berikut. Selanjutnya, kita akan mempelajari muatan IPS. Melestarikan sumber daya alam. Burung cendrawasih adalah burung khas Indonesia yang ada di kawasan hutan tropis Papua dan sekitarnya. Hal inilah yang menyebabkan burung tersebut dikelompokkan ke dalam satwa endemik. Burung cendrawasih termasuk ke dalam marga Paradise, yang jika diterjemahkan artinya burung surga. Burung cendrawasih memiliki ciri khusus, salah satunya warna bulu yang indah dengan kombinasi beberapa warna mencolok, seperti hitam, coklat, oranye, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Warna bulu tersebut
membuat burung cendrawasih terlihat lebih indah dibandingkan burung yang lain. Burung cendrawasih saat ini termasuk hewan langka, sehingga harus dilindungi. Burung cendrawasih hanya boleh dipelihara oleh pemerintah di tempat konservasi hewan, seperti kebun binatang. Hal ini dilakukan untuk tujuan pendidikan, pengetahuan, dan wisata. Mari kita ikut serta melestarikan burung cendrawasih dengan cara tidak menjual belikan, tidak memelihara burung cendrawasih perorangan, dan tidak merusak habitat aslinya di hutan. Ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut berdasarkan teks. 1. Bagaimana ciri-ciri burung cendrawasih? 2. Tuliskan 2 contoh cara melestarikan burung cendrawasih. 3. Apa tujuan pemerintah memelihara burung cendrawasih di konservasi hewan? 4. Tuliskan tempat konservasi hewan langka di Indonesia yang kamu ketahui. 4. Apa saja hewan di Indonesia yang dilindungi selain burung cendrawasih? Selanjutnya, di muatan IPS kita akan mempelajari ciri dan pemanfaatan sumber daya alam berupa hewan. Hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Hewan memiliki tempat hidup. Ada hewan yang tinggal di darat dan juga ada hewan yang tinggal di perairan. Berikut contoh-contoh ciri-ciri tempat hidup hewan. 1. Ayam. Ayam tinggal di darat. Ayam memiliki paruh yang berguna untuk mencari makanan. Ayam dapat dimanfaatkan daging dan telurnya. Ayam dibudidayakan di peternakan. Peternakan ayam biasanya berada di dataran rendah. 2. Bebek. Bebek tinggal di darat. Namun, bebek juga dapat berenang di perairan. Bebek dibudidayakan di peternakan. Bebek dapat dimanfaatkan daging dan telurnya. Telur bebek dapat diolah menjadi telur asin. 3. Kelinci. Kelinci hidup di darat. Kaki belakang kelinci lebih panjang dan kuat sehingga mampu melompat di darat. Makanan kelinci adalah sayur-sayuran, terutama wortel. Kelinci umumnya dijadikan hewan peliharaan. 4. Ikan. Ikan hidup di air. Ikan digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut. Ada ikan yang dimanfaatkan sebagai makanan, ada juga ikan yang dimanfaatkan sebagai peliharaan. Ikan yang dipelihara biasanya ditempatkan di akuarium atau di kolam ikan. Tugas, ayo berlatih, sajikan informasi, ciri-ciri, dan pemanfaatan hewan. 1. Carilah informasi tentang tempat hidup hewan-hewan berikut. 2. Lalu tuliskan manfaat hewan-hewan tersebut baik bagi manusia maupun bagi lingkungan. Hewan-hewan berikut adalah kelelawar, kucing, belalang, dan lebah. Selanjutnya, kita mempelajari muatan IPA. Pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam. Hewan dimanfaatkan sebagai bahan makanan, bahan obat-obatan,
dan dimanfaatkan tenaganya oleh manusia. Contoh pemanfaatan hewan oleh manusia di antara lain: 1. Ayam dimanfaatkan untuk diambil telur dan dagingnya. 2. Kerbau dan sapi dimanfaatkan untuk diambil daging dan tenaganya untuk membajak sawah. 3. Ikan koi, kucing, dan kelinci dimanfaatkan untuk hewan peliharaan. Nah, hewan juga berperan dalam menjaga keseimbangan alam. Contohnya, ular memakan tikus, sehingga jumlah tikus di sawah tidak berlebihan. Oleh karena itu, tanaman padi tidak habis dimakan tikus, sehingga petani dapat memanen padi. Ular di sawah tersebut berfungsi menjaga keseimbangan alam, yaitu keseimbangan jumlah tikus dan tanaman padi. Apa akibatnya jika keseimbangan alam tidak terjaga? Sebagai contoh, apa yang terjadi jika ular di sawah musnah atau hilang di sawah? Tikus sebagai hama padi tidak ada pemangsa lagi. Jumlah tikus akan semakin banyak. Akibatnya, tanaman padi akan habis dimakan oleh tikus. Petani tidak dapat memanen padi. Keseimbangan alam harus kita jaga agar tidak menimbulkan masalah bagi manusia dan lingkungan. Berikut contoh cara menjaga keseimbangan alam. 1. Tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan. Hal ini mengakibatkan hewan tersebut menjadi langka atau punah. 2. Menjaga habitat atau tempat hidup hewan. 3. Tidak membeli barang yang berasal dari bagian tubuh hewan langka. Keterampilan portofolio: membuat daftar hewan yang terancam punah. Anak-anak, ayo membuat poster tentang hewan langka atau terancam punah. Carilah satu gambar hewan langka seperti burung cendrawasih, kakak tua, orang hutan, atau anoa. Lalu, tuliskan informasi mengenai nama hewan dan peran hewan tersebut dalam habitatnya, pemanfaatan yang sering dilakukan oleh manusia, dan akibatnya jika hewan tersebut punah. Bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Di sini ada gambar ikan ya, Nak. Oke. Di sini yang pertama, sisik. Sisik berfungsi sebagai pelindung tubuh ikan. Bentuk badan ikan yang ramping memudahkan ikan bergerak di dalam air. Nah, fungsi dari ekor adalah untuk membantu pergerakan ikan di dalam air. Sirip-sirip yang ada di tubuh ikan berfungsi untuk berenang. Dan insang bernafas, ikan bernafas dengan insang. Selanjutnya, mata berfungsi untuk melihat lingkungan sekitar. Bagian-bagian tubuh kucing. Telinga untuk mendengar. Mata untuk melihat. Hidung untuk mencium bau. Rambut berguna untuk menutupi bentuk tubuh. Misai
untuk mengetahui keadaan sekitar. Kaki sebagai alat penggerak. Ekor berguna untuk keseimbangan. Ayo berlatih. Anak-anak, silakan tuliskan bagian-bagian tubuh dan fungsinya pada hewan-hewan berikut. Yang pertama, katak. 2. Ayam. 3. Kura-kura. 4. Ular. Selanjutnya, kita akan belajar muatan SBDP. Setelah kemarin, anak-anak sudah mempelajari tentang kolase. Kali ini kita akan mempelajari langkah-langkah membuat mozaik. Mozaik adalah karya seni yang dibuat menggunakan potongan bahan-bahan berukuran kecil dan sejenis untuk ditempelkan pada sebuah bidang. Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat mozaik yaitu potongan kertas, origami, daun kering, biji-bijian, cangkang telur, potongan kayu, atau korek api. Berikut adalah contoh membuat karya mozaik. Pertama, silakan siapkan kertas origami, kertas kosong, pensil, dan lem kertas. Kedua, buatlah pola pada kertas kosong. Kalian bebas membuat pola yang kalian inginkan. Yang ketiga, sobeklah kertas origami menjadi potong-potongan kecil. 4. Oleskan lem pada kertas pada pola gambar yang telah kalian buat. 5. Tempelkan sobekan kertas satu persatu pada pola. Lakukan terus-menerus hingga seluruh bagian pola tertutupi dengan sobekan kertas origami. Ayo, apresiasi terhadap hasil karya seni mozaik. Apresiasi merupakan pemberian nilai yang baik terhadap suatu karya seni. Contoh apresiasi hasil karya mozaik. Dari hasil mozaik berikut, kita dapat memberi aplaus atau komentar yang baik. Contohnya, karya mozaik ini bagus dan indah. Menurut saya, karya mozaik ini akan lebih baik ditambahkan gambar hewan. Ayo, buatlah karya mozaik dengan bentuk hewan atau tumbuhan di sekitar rumahmu, misalnya ikan atau bunga. Gunakan bahan-bahan alami seperti biji-bijian atau potongan daun. Lalu, kumpullah hasil mozaik kalian kepada gurumu untuk apresiasi hasil karya mozaik kalian. Selanjutnya, kita akan mempelajari muatan PPKN. Sikap bijak terhadap hewan. Hewan peliharaan termasuk makhluk hidup. Kita berhak memiliki hewan peliharaan, tetapi kita juga wajib merawatnya. Jika kita tidak merawatnya, hewan peliharaan menjadi kotor dan berbau. Bacalah teks berikut. Dari teks berikut, silakan anak-anak mengerjakan ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut berdasarkan bacaan si putih. 1. Apakah hak yang diberikan ibu kepada Beni?
2. Bagaimana cara Beni melaksanakan kewajiban memelihara si putih? 3. Apa manfaat yang diperoleh Beni setelah melaksanakan kewajiban memelihara si putih? 4. Apa akibatnya jika Beni tidak melaksanakan kewajiban untuk memelihara si putih? Menjaga keseimbangan alam. Manusia mempunyai kewajiban menjaga keseimbangan alam. Misalnya, tidak mengganggu kehidupan hewan liar dengan tidak melakukan pemburuan liar. Pemburuan liar memiliki dampak berbahaya, antara lain kepunahan, kerusakan lingkungan, dan terganggunya keseimbangan alam. Penebangan hutan secara liar juga memberikan dampak yang tidak baik untuk hewan liar. Penebangan hutan secara liar merusak tempat tinggal hewan liar. Hewan liar akan berpindah ke pemukiman warga. Hal ini tentu akan mengganggu warga karena hewan liar akan merusak perkebunan dan peternakan. Selain itu, rusaknya hutan juga menyebabkan lingkungan sekitar tidak seimbang. Melestarikan hewan langka. Manusia wajib melestarikan hewan langka. Pelestarian hewan langka dilakukan dengan cara penangkaran hewan langka oleh lembaga yang berwenang. Salah satunya dengan mendirikan Suaka Marga Satwa dan Taman Nasional. Dengan melestarikan dan melindungi hewan langka, keseimbangan alam dapat terjaga. Nah, berikut adalah contohnya Kebun Binatang Ragunan. Kebun Binatang Ragunan adalah Suaka Marga Satwa yang didirikan oleh lembaga yang berwenang. Dengan adanya Kebun Binatang Ragunan, maka hewan-hewan langka akan tetap lestari. Dengan melestarikan dan melindungi hewan langka, keseimbangan akan tetap terjaga. Selanjutnya, keterampilan kinerja praktik. Mendiskusikan kegiatan manusia untuk menjaga keseimbangan alam. Bacalah cerita berikut. Penduduk desa Sukajaya sering berburu burung. Burung adalah hewan pemakan ulat. Suatu hari banyak ulat di permukiman penduduk. Ulat itu memakan daun-daun tumbuhan, sampai hanya tertinggal ranting-rantingnya. Dari cerita berikut, diskusikan dengan salah satu anggota keluargamu. Dan jawablah soal. Jelaskan hak dan kewajiban penduduk desa Sukajaya sehubungan dengan cerita tersebut. B. Apa yang akan kamu lakukan jika kalian menjadi mereka? Nah, anak-anak, sekian ya pembelajaran di tema 3 subtema 2. Semoga pembelajaran yang Ibu berikan bermanfaat. Anak-anak, jangan lupa ya untuk selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Dan juga berterima kasih kepada wali kalian yang sudah menemani kalian belajar di rumah. Semangat sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.